Selamat siang semuanya, salam Franciscus Pacebene. Yang terhormat Suster Selamat Purga. siang, salam Franciscus Pacebene. Selaku Kepala Sekolah SMPK Santo Franciscus Assisi Samarinda, Bapak Ibu Guru serta para anggota OSIS dan siswa-siswi kelas 7 sampai 9 yang saya hargai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kebaikannya, kita dapat berkumpul secara virtual dengan Google Meeting ini. Dalam acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya sebagai salah satu anggota OSIS, Miranda Tanan, akan memimpin acara debat ini. Saya berterima kasih kepada suster, Bapak Ibu Guru, serta seluruh siswa dan anggota OSIS yang hadir di acara ini sebagai bentuk dukungan dan bagian dari proses demokrasi untuk generasi pengurus OSIS, khususnya ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum memulai acara, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Jetro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankanlah saya untuk memimpin doa untuk memulai pertemuan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Bimbinglah dan berkatilah pertemuan pada hari ini, agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Bimbinglah dan berkatilah juga para calon-calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan melaksanakan debat mereka dan pembacaan visi dan misi kali ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Santo Franciscus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jatro. Sebelum kita lanjut, diingatkan untuk calon wakil ketua dan calon ketua OSIS untuk open cam. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewa Serangan selaku ketua OSIS. Kepada Dewas dipersilahkan. Selamat pagi, salam Franciscus Pacebene. Yang terhormat suster Bapak Ibu. Yang terhormat suster Bapak Ibu Guru serta kawan-kawan dan adik-adik yang saya kasihi. Pertama-tama baiklah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan debat untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, cuman saya berharap semoga debat ini dapat berjalan dengan lancar dan juga secara sehat tanpa ada dendam dan lain-lainnya. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, salam Franciscus Pacebene. Terima kasih Dewas atas sambutannya. Sebelum masuk ke sesi debat, para calon ketua dan wakil ketua OSIS akan membacakan visi dan misi mereka satu persatu. Akan dimulai dari calon ketua OSIS nomor urut 1, Marvel Ridarsa dari kelas 81, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, salam Franciscus Pacebene. Nama saya Marvel Ridarsa Putra dari kelas 81. Dan saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Sebelumnya kedengaran nggak suara saya jelas kedengaran? Terdengar. Jelas dengar. Oke, ya. Saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya menjadikan siswa-siswi SMPK Santo Franciscus Assisi menjadi siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan berprestasi, serta tetap berlandaskan iman dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya, yang pertama meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kerohanian. Yang kedua, menghasilkan kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun keorganisasian. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai jembatan antara siswa dan pihak sekolah. Yang keempat, mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang kelima, mempererat hubungan antar kelas SMPK Santo Franciscus Assisi. Yang keenam, meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan. Sekian visi misi saya, terima kasih. Wow, keren banget ya.
Oke, terima kasih Marvel. Selanjutnya calon ketua OSIS nomor urut 2, Michelle Yudisti dari kelas 81, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Misael Amari dari kelas 81. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadi wadah bagi siswa SMP Santo Fransiskus Katolik Asisi untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan menganggap nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Misi saya, 1. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. 2. Menciptakan kondisi lingkungan yang sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetisi dan mandiri. 3. Mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. 4. Memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. 5. Memajukan kualitas ekskul sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. 6. Menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. 7. Menciptakan lingkungan yang aman tanpa adanya pembulian dan pengucilan. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren banget ya, unggul di tingkat nasional. Terima kasih Mitchell. Kita lanjut ke calon ketua OSIS nomor urut 3. Ada Tristan dari kelas 82, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi saya akan membacakan visi dan misi saya. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, visi saya adalah saya ingin menjadikan OSIS sebagai wadah untuk membantu dan membuat para siswa-siswi menjadi lebih kreatif, inovatif, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu visi saya. Kemudian misi saya adalah yang pertama, mengajak siswa-siswi untuk peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, membuat program-program yang bertujuan untuk membantu para siswa-siswi. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosial yang berlandaskan gotong royong. Kemudian keempat, mengutamakan musyawarah dalam berdiskusi. Dan yang kelima, berusaha untuk meningkatkan daya kreasi sekolah. Itu misi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus Paceben. Oke, mantap visi dan misinya. Terima kasih. Tristan. Kita akan lanjut ke Wakil Ketua OSIS. Ada nomor urut pertama Calvin Gunaya dari kelas 74. Silahkan, Calvin. Selamat pagi, nama saya Calvin Gunaya dari kelas 74. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan siswa di SMPK Santo Fransiskus Asisi menjadi siswa yang berbudi luhur, disiplin, dan berprestasi. Dan misi saya yang pertama adalah mengadakan program kerja kesiswaan. Yang kedua, melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan tentang pentingnya moral dan perilaku. Yang ketiga adalah mengikut sertakan SMPK Santo Fransiskus Asisi dalam ajang perlombaan. Yang terakhir adalah meningkatkan kedisiplinan melalui peraturan yang sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, ada Gabriel dari kelas 71. Silahkan Gabriel. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Laksel, kelas 1. Kali ini saya akan membahasakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga membentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, dan akhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional. Misi saya yang pertama sebagai jembatan siswa dan sekolah. Contoh, apabila ada siswa yang memiliki masalah, misalkan tidak mampu membayar sekolah, mungkin orang tua putus kerja atau sakit,
tapi malu dan takut menghadap ke pihak sekolah, maka OSIS adalah tempat untuk menyampaikan masalah yang dialami siswa dan harus OSIS cepat merespon dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Yang kedua, memperdekat hubungan antar sekolah apabila OSIS mengadakan pertemuan 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk membuat kerjasama dalam bidang toleransi, keamanan, ketertiban, lebih menjaga sejak dini perkelahian siswa antar sekolah. Yang ketiga, untuk mengenal kepribadian sekolah yang ada di Samarinda. Yang keempat, maka dari situ kita menyatakan tidak ada permusuhan antar sekolah. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Calon wakil ketua OSIS yang terakhir nomor urut 3 ada Andrea Christabel dari kelas 73. Silahkan. Bella, bisa dicek dulu mic-nya, nggak kedengaran di sini. Coba unmute tuh. Reload dulu. Kayaknya ada masalah sama soundnya. Atau mungkin bisa join voice. Sudah bisa terdengar kakak suara saya? Ya, ini udah kedengaran. Ya, perkenalkan nama saya Andrea Christabel Solusu, saya dari kelas 73. Hari ini saya akan membacakan visi misi saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Asisi sebagai media bagi seluruh siswa untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan potensi yang dimiliki. Misi saya yang pertama adalah melaksanakan kegiatan yang bisa mengembangkan bakat dan minat para siswa. Yang kedua, menjadi perantara antara siswa dengan sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau hal-hal lainnya. Yang ketiga, menjadi sarana bagi seluruh siswa untuk berekspresi mengembangkan potensi diri. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyampaikan tentang kegiatan OSIS atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sekian visi misi saya dan terima kasih. Oke, wah keren. Ini cewek sendiri ya. Terima kasih, Christabel. Oke, karena visi misi para calon ketua dan wakil ketua OSIS sudah dibacakan, kita akan masuk ke inti acara, yaitu debat calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dipimpin oleh salah satu anggota OSIS, Tirza Abigail. Kepada Tirza, silahkan dimulai. Ya, terima kasih Miranda. Saya Tirza Abigail akan memimpin sesi debat untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2021. Sebelum itu, saya akan membacakan peraturan untuk debat. Tiap calon akan mendapatkan 2 pertanyaan berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat masing-masing dan yang telah dibacakan tadi.
Waktu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan adalah 30 detik. Setiap jawaban yang diberikan oleh salah satu calon boleh ditanggapi oleh calon lain. Langsung saja saya mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 1, Marcel. Pertanyaan pertama, terkait masalah protokol kesehatan di pelaksanaan PTM, apa cara efektifmu sehubungan dengan perwujudan misi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan siswa-siswa SMP ASISI? Kak, mohon maaf Kak, bisa diulangi sedikit Kak pertanyaannya? Di sini kecil Kak suaranya. Terkait masalah protokol kesehatan di pelaksanaan PTM, apa cara efektifmu sehubungan dengan perwujudan misi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan siswa-siswi SMP? Marvel, apa pertanyaannya tadi kedengaran atau perlu diulang lagi? Jelas Kak, jelas. Benar, saya lagi mikir jawaban dulu. Jangan terlalu lama ya, kurang lebih 30 detik saya kasih. Ya Kak, cara saya untuk menyadarkan teman-teman saya ketika sudah PTM dalam mengikuti protokol kesehatan, mungkin saya akan membuat poster gitu Kak, himbauan untuk mungkin saya akan membuat poster untuk tentang bagaimana. Sebentar Kak, saya gugup Kak. Ya Kak, mungkin cara saya untuk menyadarkan teman-teman saya akan membuat poster atau imbauan kepada teman-teman untuk menggunakan masker, untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat menjalankan PTM. Ya, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan kedua ya. Contoh kegiatan kerohanian sebagai perwujudan dari salah satu misimu? Contoh kegiatan kerohaniannya, contohnya kayak misalnya pada bulan Maria Kak, kita mengadakan ibadah seperti itu. Seperti Pak juga sudah live streaming di YouTube. Seperti itu Kak. Terima kasih. Lanjut kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, Mitchell. Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah menurutmu hubungan antara guru dan siswa selama ini kurang positif? Jika iya, bagaimana caramu meningkatkan hubungan yang lebih positif sebagai bentuk nyata dari salah satu misi? Setelah dijawab dulu semua pertanyaannya, baru kita dapat dari orang lain. Oh, itu. Siapa ini? Kelihatan siapa? Mitchell. Kelas 8. Mitchell. Oh,
jelas poinnya atau Lanjut aja dulu yang ketiga. Kalau udah nggak bisa jawab langsung lanjut aja. Karena nampaknya bisa tidak bisa menjawab, saya langsung ke nomor calon ketua OSIS nomor urut 3, Trisna. Dia ada nggak sih? Dia udah live meeting. kalian ngomong gua apa sih? Ini mau langsung atau enggak? Langsung aja deh guys. Yang kedua kan baikin dulu baikin mic. Tungguin baikin mic sambil kenapa? Saya lanjutkan ke calon ketua OSIS nomor urut 3 ya, Tristan Johannes. Pertanyaan pertama, salah satu misimu adalah menyelenggarakan kegiatan sosial yang berdasarkan gotong royong. Namun dalam pandemi ini tentu sulit untuk mengadakan kegiatan sosial, terutama bergotong royong. Apakah kamu punya kegiatan alternatif terkait hal tersebut? Bisa diulangi Kak pertanyaannya? Salah satu misimu adalah menyelenggarakan kegiatan sosial yang berdasarkan gotong royong. Namun dalam pandemi ini tentu sulit untuk mengadakan kegiatan sosial, terutama bergotong royong. Apakah kamu punya kegiatan alternatif terkait hal tersebut? Kalau udah 30 detik skip aja. Skip. Ini pertanyaan nih, easy. Level easy. Parah. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 detik ya. Contohnya, salah satu contohnya adalah seperti melakukan kegiatan menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti mengumpulkan dana bersama-sama untuk menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, jika kamu sebagai ketua OSIS mengusulkan suatu kegiatan untuk meningkatkan daya kreasi sekolah dan ditolak oleh kepala sekolah, pembina OSIS, atau guru-guru lain, apa yang akan kamu lakukan? Ya pastinya memikirkan cara lah ya supaya bisa diterima, atau mungkin mencari ide-ide lain. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan calon wakil ketua OSIS nomor 1, Calvin Bulana. Pertanyaan pertama, kamu punya visi menjadikan SMP Asisi sebagai panutan untuk sekolah lain. Kira-kira apa caramu untuk mewujudkan itu? Kalau kamu berhasil jadi wakil ketua OSIS. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Kamu punya visi menjadikan SMP Asisi sebagai panutan untuk sekolah lain. Kira-kira apa caramu untuk mewujudkan itu? Kalau kamu berhasil jadi wakil ketua OSIS. Apa caramu supaya
dengan mengikuti dan memenangkan lomba-lomba yang diadakan di luar sana sehingga ASISI semakin terkenal dan dicontoh sekolah lain. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Contoh program kerja yang berkompeten sebagai salah satu bentuk nyata dari misimu. Jangan langsung dipikir, kalau bisa memang sering hilang suaramu, susah. Saya ulang pertanyaannya. Contoh program kerja yang berkompeten sebagai salah satu bentuk nyata dari misimu. Waktu menjawab kurang lebih 30 detik. Mengadakan lomba-lomba jalur pendidikan yang diprakarsai oleh ASISI. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, Gabriel Axel. Pertanyaan pertama. Contoh kegiatan untuk mempererat organisasi antar sekolah sebagai bentuk perwujudan salah satu misimu. Mengadakan pertemuan sekali 6 bulan atau setahun sekali untuk membuat kerjasama dalam bidang toleransi, keamanan, dan ketertiban. Itu juga. Aku nggak ikut ofisnya, tapi aku nonton. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa-apa? Apa cara efektifmu untuk mewujudkan visi menjadikan SMP ASISI unggul di tingkat nasional? Sekolah memfasilitasi siswa yang mempunyai kemampuan atau keahlian dengan membuat kompetisi sekolah untuk mencari bibit di bidang olahraga untuk ditampilkan di sekolah atau di tempat lain. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan calon wakil ketua OSIS nomor urut 3, Andrea Christabel. Pertanyaan pertama. Kenapa kamu punya misi melaksanakan kegiatan dan menjadikan OSIS sebagai sarana yang mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri para siswa? Karena dengan adanya bakat ataupun kreativitas yang dimiliki oleh siswa, siswa dapat lebih unggul dan berkembang di bidang pendidikan dengan bakat yang mereka miliki. Baik, saya lanjutkan untuk dengan pertanyaan kedua. Apa yang menurutmu perlu dikembangkan terkait teknologi dan media sosial yang selama ini dikelola oleh Bapak Ibu Guru? Mungkin membuat media sosial tentang YouTube ataupun Instagram khusus tentang OSIS SMP ASISI untuk memberitahu kepada siswa-siswa ASISI maupun di luar sekolah tentang kegiatan yang dilakukan oleh
OSIS SMP Asisi maupun hal-hal lainnya seperti perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, terima kasih. Untuk calon ketua OSIS nomor urut 2, Mitchell, udah bisa ya? Iya Kak, bisa Kak. Ya, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Iya, Kak. Apakah menurutmu hubungan antara guru dan siswa selama ini kurang positif? Jika iya, bagaimana caramu meningkatkan hubungan yang lebih positif sebagai bentuk nyata dari salah satu misimu? Yang pertama, kalau menurut saya hubungan antara murid sama guru tuh mungkin ada yang dekat sama guru, ada yang enggak juga. Mungkin ada beberapa murid yang enggak terlalu suka sama guru itu. Cara saya untuk meningkatkan hubungan antara murid dan guru itu meningkatkan komunikasi antara murid dan guru. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Bagaimana lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar menurutmu? Apa caramu untuk mewujudkannya? Mungkin dengan membuat peraturan atau poster untuk menjaga sikap di sekolah. Terima kasih. Untuk pertanyaan-pertanyaan untuk ketua dan wakil ketua OSIS, kira-kira ada tanggapan dari calon-calon lain? Boleh saling menanggapi ya. Kalau ada tanggapan boleh langsung unmute. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan dua pertanyaan untuk semua calon ketua dan wakil ketua. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan kedisiplinan. Bagaimana cara kalian menanggapi anggota OSIS yang tidak patuh atau kurang bekerja sama dalam suatu kegiatan atau acara, terutama jika sampai menghambat jalannya kegiatan? Bisa diulangi lagi Kak pertanyaannya? Terkait dengan kedisiplinan, bagaimana cara kalian menanggapi anggota OSIS yang tidak patuh atau kurang bekerja sama dalam suatu kegiatan atau acara, terutama jika sampai menghambat jalannya kegiatan? Yang mau jawab bisa langsung unmute. Kalau dari saya sih pastinya berawal dari teguran dulu. Teguran kayak kalau dia sekali buat kesalahan ya udah tegur, 2 kali berkesalahan tegur. Kalau misalnya sampai 3 kali misalnya ya masih beri hukuman lah biar jerah. Contoh hukumannya? Contoh hukumannya ya, sebentar. Calon lain boleh langsung jawab juga ya.
Menurut saya Kak, mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada orang itu. Kenapa dia eh, tidak ikut serta dalam kegiatan OSIS dan juga menghambat kegiatan itu. Baik, terima kasih Mitchell. Dari calon lain? Ya Kak, terus Kak, ya, kalau saya pada tahap pertama kita akan menasihati anak tersebut, teman kita tersebut. Kalau misalnya sudah tidak dapat dinasihatin, ya kita akan memberitahukan kepada pembina OSIS seperti Mr. Yofi. Kita akan mengkonsultasikan teman kita ini yang nakal. Nah, jika sudah tidak dapat diberitahu oleh pembina OSISnya, kita akan memberikan sanksi kepada teman kita tersebut berupa denda itu atau pemotongan poin. Terima kasih Marvel. Dari calon lain? Mungkin saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota tersebut mengapa dia tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di OSIS dan mencari jalan keluarnya agar dia menjadi lebih patuh dan aktif kembali di kegiatan OSIS. Namun jika sudah berkali-kali dilakukan dan walaupun sudah dinasehati ataupun didiskusikan masih tetap dilakukan, mungkin saya juga akan memberikan hukuman. Ini kan memberikan hukuman ya kalau misalnya udah bilang tidak patuh berkali-kali. Kayak Tristan tadi juga gitu. Boleh kasih tahu gimana contoh hukuman? Mungkin untuk tidak mengikuti kegiatan OSIS selama beberapa hari dulu. Baik, terima kasih Kristabel. Untuk calon lain, apakah tidak ada jawaban lagi? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya. Ya, Kak Feni, silakan. Kalau saya nanti kita tanya kenapa dia tidak aktif dan tidak disiplin. Terus kita tegur. Kalau dia masih berbuat, kita laporkan juga. Kita juga laporkan ke pembina OSIS dan memberikan denda. Baik, terima kasih Calvin. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Bagaimana cara atau sikap kalian ke kakak kelas 9 yang melanggar peraturan dan jika ditegur justru bersikap semena-mena atau menganggap remeh terhadap kalian sebagai adik kelas 7 dan 8? Yang mau jawab bisa langsung unmute ya. Kak, maaf tadi pertanyaannya apa tadi ya? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara atau sikap kalian ke kakak kelas 9 yang melanggar peraturan dan jika ditegur justru bersikap semena-mena atau menganggap remeh terhadap kalian sebagai adik kelas 7 dan 8? Bagaimana cara menegur kakak kelas yang melanggar peraturan di mana seringkali kakak kelas 9 bersifat semena-mena dan semuanya kepada adik kelas. Mengasih tahu ke pembina OSIS dan pembina OSIS mengasih tahu ke kakak kelas 9 agar tidak melakukannya kembali. Baik, terima kasih Axel. Dari calon lain, apakah ada jawaban lain?
Kalau saya Kak akan tetap menegur kakak kelas itu. Jika dia bersikap semena-mena, saya akan melaporkan kepada pembina atau guru yang ada di sekitar, ataupun mungkin saya akan memberikan sebuah peringatan karena saya berhak untuk memberikan peringatan itu. Terima kasih Mitchell. Ada dari calon lain? Mungkin saya akan diskusikan dan memperingati kakak kelas tersebut, namun masih dengan kata-kata yang sepantasnya atau masih dengan cara menghormati. Dan jika memang masih semena-mena, saya akan melaporkan atau mungkin mendiskusikan ke pembina OSIS dan guru-guru lainnya untuk tindakan selanjutnya apa yang akan diambil untuk kakak kelas tersebut. Terima kasih Christabel. Ada dari calon lain? Kalau saya tetap mengedepankan pembicaraan yang baik terlebih dahulu. Jika memang dia masih semena-mena, dilanjutkan ke guru pembina. Terima kasih Calvin. Kalau saya pastinya awalnya berdiskusi dan ya menegur terlebih dahulu. Tapi kalau memang tetap tidak mau diajak kerjasama, ya terpaksa dilaporkan ke guru pembina untuk ya mungkin diberi sanksi atau yang lain. Baik, terima kasih Tristan. Ya, kalau untuk saya akan memberikan nasihat dengan kata-kata yang sopan kepada kakak kelas tersebut. Tapi jika kakak kelas tersebut masih semena-mena atau tidak mau mendengarkan, saya akan melaporkan kepada pembina OSIS atau guru-guru atau bahkan kepala sekolah untuk mendiskusikan sanksi apa yang akan diberikan kepada kakak kelas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Marvel. Untuk jawaban-jawaban dari dua pertanyaan tadi, boleh saling menanggapi kalau ada tanggapan dari calon lain. Jika tidak ada, saya tutup sesi debat ini. Terima kasih kepada para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang telah memberikan tanggapan-tanggapannya, jawaban-jawabannya dengan baik. Saya serahkan kembali kepada Miranda selaku MC. Oke, debat oleh calon ketua dan wakil ketua OSIS sudah selesai. Terima kasih kepada Tirza yang telah memimpin sesi debat tadi dan para calon yang telah menyampaikan tanggapan-tanggapannya dengan baik. Sebelum mengakhiri acara, saya akan memimpin doa penutup sebagai bagian terakhir dari acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, puji syukur kepadamu untuk berakhirnya acara kami, debat OSIS siang ini. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami, juga mendampingi para calon yang sudah menunjukkan bagian terbaik mereka. Sudahlah Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu, juga tuntunlah kami untuk memilih calon ketua dan wakilnya sesuai kehendak-Mu. Kami sangat bersyukur Bapa bisa berkumpul bersama dan saat ini kami akan kembali pada kesibukan masing-masing. Berkatilah juga organisasi kami, OSIS SMPK Asisi, kiranya menjadi lapangan pengembangan diri bagi para siswa-siswi. Dan inilah doa kami Bapa. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS telah selesai. Terima kasih banyak kepada para calon ketua dan wakil ketua OSIS, juga kepada suster Bapak Ibu guru, serta para siswa-siswi dan anggota OSIS yang hadir di acara ini. Saya Miranda, selaku MC pamit undur diri.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ketika saya memimpin acara ini. Terima kasih, selamat siang, salam Franciscus Pace Bene.